Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sains kelas 9 hari ini adalah pembelajaran tentang pewarisan sifat. Apa sih sifat yang diwariskan dari orang tua atau induk kepada keturunannya atau anaknya? Kita akan pelajari pewarisan sifat. Jadi pewarisan sifat merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya anak. Nah, sementara ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut ilmu genetik. Apa sih yang diturunkan atau warisan apa sih yang diturunkan dari induk? Contohnya kayak warna rambut, bentuk rambut ikal, lurus, keriting, warna kulit putih, coklat, kaum matang, dan bentuk wajah oval atau kotak gitu ya. Coba kalian lihat dalam diri kalian, pasti sifat dalam tubuh kalian itu adalah berasal dari ibu dan ayah. Andai kata rambutnya lebih mirip ibu, mungkin warna kulitnya kayak atau yang lainnya. Jadi berasal dari ibu dan ayah. Apa yang membawa sifat dari orang tua ke anak? Yaitu ada dua, yaitu gen dan kromosom. Jadi di dalam tubuh kita terdapat sel dan di dalam sel terdapat inti sel. Nah, inti sel ini terdapat kromosom ya. Kromosom ini di dalamnya terdapat RNA atau DNA atau gen ya, pembawa sifat. Jadi kromosom itu adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Nah, kromosom ini dibagi jadi dua jenis, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin atau genosom. Kromosom tubuh itu seperti apa? Seperti sifat-sifat tubuh, kayak rambut ikal tadi ya, warna kulit, bentuk wajah, itu adalah kromosom tubuh. Sementara kromosom kelamin itu adalah pembawa jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Yang berikutnya adalah gen. Nah, gen ini adalah RNA atau DNA ya, yang membawa materi genetik. Ini yang sifatnya, gen itu sifatnya. Jadi gen ini ada dua, yaitu ada sifat genotip dan sifat fenotip. Genotip itu berupa sifat yang tidak nampak dari luar. Biasanya dia berupa lambang-lambang, misalkan B besar, B kecil, atau B besar, B kecil gitu ya, atau B besar, B besar. Kalau fenotip itu sifat yang nampak dari luar, misalkan putih, kurus, ikal ya, itu sifat yang bisa nampak atau terlihat dari luar. Tapi kalau genotip tuh sifatnya nggak nampak dari luar. Kita tidak bisa terlihat bahwa gen di tubuh kita itu adalah B besar atau B besar B kecil. Itu sifat yang tidak bisa muncul atau tidak nampak gitu ya. Ini adalah tentang genotip dan fenotip. Ini adalah istilah-istilah dalam persilangan. Ini harus kita pelajari atau kamu harus tahu bahwa lambang P itu adalah parental dibacanya atau menandakan induk. Sementara F itu adalah filial atau anak. G-nya gamet atau sel kelaminnya. Ya, sel kelaminnya tuh bisa berupa lambang kayak tadi B besar, B kecil, misalkan bulat. Terus putih, P besar gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah gametnya. Nah, genotip itu tadi susunan gen di dalam tubuh ya, biasanya berupa simbol-simbol huruf ya, kayak tadi itu genotip. Fenotip itu adalah sifat yang nampak dari luar ya, tadi putih, kurus, itu sifat yang nampak dari luar. Nah, homozigot ini adalah pasangan gen yang sama, misalkan M besar dengan M besar, kan kembar ya, sama M kecil sama M kecil. Ini adalah homozigot. Kalau heterozigot tuh beda, misalkan satu besar satu kecil, satu besar satu kecil, itu adalah heterozigot. Paham ya? Ini istilah-istilah yang harus kamu tahu. Nah, berikutnya adalah satu sifat dikendalikan oleh sepasang gen. Nah, misalkan ya, sepasang gen.
Misalkan sifat putih, kulitnya putih, kucing berbulu putih, maka sepasang gen, ada gennya. Misalkan T besar, T kecil, ini sifatnya putih. Atau tumbuhan berwarna merah bunganya, misalkan lambang gennya M besar, M besar. Nah, ini adalah lambang sifat ya, satu sifat merah putih ya, biasanya pakai lambang M, B, K, T, dan yang lainnya gitu ya. Dalam sel tubuh gen akan berpasangan dengan alelnya, jadi selalu berpasangan ya, kayak M besar, B kecil, dia berpasangan. Yang berikutnya gen dominan. Gen dominan ini adalah gen yang sifatnya selalu nampak atau keluar ya, biasanya diwakili oleh huruf besar. Jadi kalau misalkan M besar ini merah, berarti ini nih, nampak keluar ya. Kalau misalkan ada M kecil putih, ini adalah resesif, artinya sifatnya tidak keluar, tidak muncul. Jadi kalau andai kata ada digabung M besar M kecil, maka sifat yang keluar adalah yang besarnya, yaitu merah. Ya, walaupun ada M kecil di sini putih, tapi karena sifatnya dominan, yang dominannya merah atau yang dominannya M besar, maka yang muncul adalah warna merah. Gitu ya, itu yang dimaksud sifat dominan. Yang kedua resesif, seperti tadi yang Ibu jelasin, sifat yang tidak keluar atau tidak muncul atau tertutup ya, jadi tidak keluar sifatnya. Biasanya lambangnya itu adalah huruf kecil, kayak tadi M kecil. Misalkan B kecil ini keriput ya, atau H kecil warna hijau. Jadi kalau misalkan nanti ada warna hitamnya dominan, H besar ini hitam dominan ya, ingat huruf besar itu dominan ya, jadi sifatnya keluar. Jadi kalau misalkan nanti ada H besar H kecil, hijaunya itu tidak keluar, tidak nampak, maka yang keluar adalah warna hitam karena hitamnya adalah dominan gitu ya. Ini untuk nanti persilangan diperhatikan. Nah, hukum persilangan ini berasal dari hukum Mendel, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 itu adalah hukum segregasi secara bebas. Pembentukan sel kelamin yang terpisah pasangan alelnya. Jadi nanti ada sel gamet yang terpisah, nanti bukan jelasin di soal. Yang kedua adalah dalam proses fertilisasi, gen dari induk jantan akan berpasangan dari induk betina secara bebas. Jadi akan berpasangan, bergabung ya, gen dari ibu dan ayah atau jantan betinanya bergabung jadi satu. Ya, kita contoh ya. Ini adalah persilangan yang pertama, yaitu persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat. Satu sifat dominan resesif. Tadi ingat, dominan itu huruf besar dan sifatnya yang nampak dari luar atau sifatnya selalu muncul. Sementara kalau resesif sifatnya nggak muncul ya, tidak nampak keluar. Contoh ya, tanaman kapri atau Pisum sativum atau galur murni berbiji bulat bergenotip B besar. Jadi bulat ya, berbiji bulat, sifatnya itu adalah B besar. Lambang gennya B besar bulat. Ini ada induk. Kamu bikin dulu P. Tadi ingat P itu adalah parental induk. Bikin P1 atau induk pertama. Induk pertamanya itu ada biji bulat, yaitu B besar. Nih bulat ya, disilangkan X dengan berbiji kerut yang bergenotip B kecil. Jadi B kecil kerut. Nah, jadi ini ada dua induk, yaitu bulat dan kerut dengan gennya yaitu B besar dan B kecil. Maka di sini akan turun gametnya, G, gamet di lambang gamet. Kalau B besar maka gametnya satu turun B besar. B kecil maka gametnya turun
jadi B kecil. Nanti setelah itu di sini ada filial atau anak atau keturunan pertama, maka ini digabung jadinya adalah B besar B kecil. B besar B kecil sifatnya apa? Bulat apa keriput? Karena yang huruf besarnya B, maka yang sifat yang keluar itu adalah sifat yang dominan. Ingat, huruf besar itu dominan, maka ini sifatnya adalah bulat. Ya. Lalu dibaca lagi keturunannya, ternyata semua keturunannya F1. Nah, F1-nya ini B besar B kecil bulat tuh ya, didapat berbiji bulat B besar B kecil. Nih, sampai sini benar. Lalu selanjutnya Mandel menyilangkan tanaman F1 dengan sesamanya. Jadi F1 ini keturunan pertama disilangkan lagi. Jadi dapat di sini P2, induk kedua yaitu berasal dari F1 disilangkan sesama F1 gitu ya. Terus turun di sini sebagai gamet. Gametnya apa? Kalau ini gametnya ada dua karena berbeda ya, yaitu B besar dan B kecil. Ini gametnya, lalu ini juga turun gametnya B besar dan B kecil. Lalu di sini ada keturunan kedua F2. Keturunan F2-nya kita menggunakan tabel. Ya, bikin tabelnya. Ini ada jantan dan betina. Gametnya diturunin B besar, B kecil, yaitu B besar, B kecil. Maka didapat di sini B besar, B besar, B besar, B kecil. Yang di sini B besar, B kecil, sini B kecil, B kecil. Maka didapat perbandingan fenotip. Yang B besar ini sifatnya apa? Sifatnya adalah bulat. Yang B besar B kecil itu juga bulat. Ya, karena ada yang huruf besarnya. Ini juga bulat karena ada huruf besar. B kecil ini adalah kerut. Maka didapat fenotip itu sifat yang nampak dari luar ya. Sifat bulat, kerut itu fenotip. Yaitu bulat dan kerut. Bulatnya ada berapa? Bulatnya ada 3 kan? 3 banding 1. Ini adalah perbandingan fenotip.